Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang Rogue WiFi dan penerapannya pada para WiFi Master. Jadi Rogue WiFi itu adalah istilah umum untuk akses point yang tidak legal di tempat tersebut gitu, yang punya maksud tertentu gitu. Bisa jadi memang sedekah seperti free internet ataupun malah bermaksud jahat. Jadi pamrih seperti memberikan internet atau memberikan akses, tapi aktivitas si targetnya atau aktivitas si kliennya nanti direkam gitu. Bisa pakai transparan proxy atau lain-lain gitu. Tapi di para WiFi Master, penerapan Rogue WiFi ini adalah untuk mengambil password dan user dan password dari web login HTTP pada umumnya. Apa sih perbedaannya dengan Evil Twine? Kan sama-sama masukin password juga gitu. Beda. Kalau Evil Twine, passwordnya itu seperti ini. Enkripsinya adalah WPA, WPA2, WPSK, WPA-AS, Enterprise, WP, dan lain-lain. Dan ini password yang nanti masuknya ke access point untuk akses WiFi. Bukan web login ya, beda. Kalau seperti ini namanya web login umum yang WiFi ID. WiFi ID itu rata-rata si access point-nya sendiri itu tidak di-password. Tapi ketika kita login, nah nanti ada web login HTTP, nah kita disuruh masukin user dan password. Tapi sebenarnya kita udah dalam kondisi terkoneksi kepada WiFi tersebut gitu. Yang membedakan adalah aksesnya, akses ke internetnya gitu. Jadi sampai segini kelihatan kan bedanya gitu. Kalau yang tadi password WiFi itu kita belum bisa maksud WiFi sama sekali gitu, belum bisa connect. Tapi kalau yang web login umum seperti WiFi ID dan lain-lain itu kita udah bisa connect ke WiFi tersebut, tapi kita belum bisa akses ke internetnya gitu. Beda ya. Nah, Evil Twine digunakan untuk yang password tadi, password access point, karena dia ada sifat verifikasi. Ketika password tersebut diinputkan nanti oleh si user, maka password tersebut akan langsung diverifikasi ke access point-nya gitu, apakah passwordnya benar atau tidak. Jika passwordnya benar, maka penyerangannya akan dihentikan dan nanti akan kembali ke mode normal lagi. Berbeda dengan yang nanti Rogue WiFi, yang keluar adalah, yang di redirect adalah web login umum, seperti bisa WiFi ID, bisa media sosial, Facebook, Instagram, Twitter, dan lain-lainnya gitu, web login umum gitu. Dan lagi ketika kita login atau memasukkan password dan username itu tidak ada proses verifikasi, karena setiap web login itu kan mempunyai server yang beda-beda ya gitu. Berbeda dengan yang tadi Evil Twine, targetnya adalah ketika kita dapat password, targetnya langsung ke verifikasi ke access point. Beda dengan Rogue WiFi, ketika masukkan login dan lain-lain kita tidak tahu target untuk verifikasinya kemana begitu. Tapi keuntungannya tidak ada verifikasi tersebut, artinya kita bisa melakukan Rogue WiFi itu bisa aktif terus-menerus. Jadi banyak user yang bisa nanti memasukkan user dan passwordnya. Nah, mari kita lihat di para WiFi Master ada dua cara penerapan dari Rogue WiFi ini. Pertama adalah Rogue WiFi-nya dengan aggressive deouting, jadi auto, atau yang versi manualnya. Bedanya apa? Pertama, ini yang kita manual dulu ya. Yang manual itu misalkan kita datang ke sebuah cafe, kemudian di cafe itu ada dua access point yang aktif. Yang pertama adalah net cafe, yang kedua adalah net cafe 2. Kemudian masing-masing access point tersebut ternyata sudah ada kliennya yang terkoneksi secara normal begitu. Kemudian ada seseorang yang membawa laporan WiFi Master, kemudian mengaktifkan mode manual dari Rogue WiFi. Kita akan membuat namanya jadi real net cafe dengan nanti kita membuka halaman deouternya kita ngekill net cafe, yang akibatnya nanti koneksi net cafe itu akan terputus. Kemudian nanti ada kemungkinan si klien-klien ini, handphone dan laptop ini akan terkoneksi ke net cafe 2 atau akan dia terkoneksi ke real net cafe. Jika terkoneksi ke real net cafe, maka nanti kita bisa arahkan klien-klien tersebut ke web login buatan kita. Nah, ini halaman deouternya. Jadi di mode deouting, manual deouting ini kita bisa mengakses dua halaman. Pertama halaman view logs dan juga halaman deouting gitu. Di halaman deouting kita bisa memilih access point mana aja yang kita mau kill atau kita mau deout. Bedanya dengan Rogue WiFi aggressive deouting, misalkan di sana ada net cafe dan net cafe 2 masih sama, kemudian masih sama ada 3 klien yang koneksi masing-masing access point, lalu datang para WiFi Master. Nah, di sini kita menggunakan mode Rogue WiFi yang aggressive deouting. Artinya dia akan me-kill semua access point sembari kita membuat access point palsu bernama real net cafe. Karena ini ke semuanya akan mati. Oleh karena itu klien-klien ini, handphone dan laptop ini tidak punya opsi lain selain terkoneksi ke real net cafe. Nah, di sini nanti akan diarahkan ke web loginnya. Web loginnya seperti apa? Defaultnya seperti ini, tapi nanti kita bisa ubah sesuka hati kita. Kita bisa ubah ke web login Facebook, Instagram, dan lain-lain, atau web login misalnya Huawei atau web loginnya IndiHome, ya terserah gitu. Tinggal dibuat aja.
nanti hasilnya akan seperti ini. Misalnya ada URL-nya, MSF Connect, Merdeka, Kaskus, SSID-nya, SSID kita ya. Tadi harusnya bukan Netku tapi Real Net Cafe. Usernya apa, email, bla bla bla. Nanti bisa didapatkan semuanya gitu, user passwordnya. Dan bedanya Rogue WiFi ini ketika tidak ada proses validasi, sehingga kita bisa terus-terusan mendapatkan user dan password dari banyak user gitu. Karena kita kan semakin banyak dapat makin bagus. Berbeda dengan level 2 yang asal satu dapat, yang penting itu benar, ya udah selesai aja gitu. Selanjutnya akan ada demonstrasi tentang Rogue WiFi ini secara langsung. Oke, sekarang saya akan demonstrasikan cara penggunaan Rogue WiFi yang agresif dan juga yang manual. Tapi mohon maaf jika agak sedikit berisik karena ada mesin yang bekerja di belakang workshop saya. Jadi mungkin agak terdengar sedikit ada noise dari suaranya. Oke, pertama kita koneksikan dahulu ke SSID Lapara seperti biasa. Oke, udah terkoneksi. Sekarang buka IP-nya. Logmaster, admin, WiFi master maksud saya, admin, kemudian passwordnya adalah Retina. Oke, sign in. Saya menggunakan versi 1,2 di sini. Nah, pertama-tama kita gunakan Rogue WiFi. Nah, di sini ada yang agresif dan manual seperti yang sebelumnya saya jelaskan tentang perbedaannya apa dan cara kegunaannya apa. Kemudian di sini pun nanti di file manager kita bisa pilih custom page-nya. Untuk default ini adalah Captive R. Kita coba dulu pakai yang default, nanti percobaan kedua kita akan menggunakan custom web ya. Oke. Untuk percobaan pertama menggunakan yang default, kita akan menggunakan manual layouting. Misalkan seperti skenario pada teori sebelumnya, Real Net Cafe. Seharusnya si klien yang di Android ini tidak akan terdisconnect dari Radebium Lite kan, karena manual layouting itu tidak akan menyebabkan semua SSID akan terdisconnect, hanya ketika nanti kita disconnectkan manual, tidak otomatis. Oke, sekarang kita coba aja start Rogue WiFi. Oke, kita lihat di Androidnya, di klien yang di handphone, smartphone udah keluar Real Net Cafe. Kita akan coba koneksikan. Nah, seperti itu. Kita koneksikan kembali ke Radebium Lite. Oke. Untuk mencoba menu layoutnya. Sekarang kita akan coba menu layoutnya di komputer. Kita koneksikan juga ke Real Net Cafe. Oke. Maka kalau di Windows tuh langsung ke redirect ya, kebuka langsung redirect kayak gini. Oke. Apa-apa. Sekarang saya akan membuka, berarti yang bisa dibuka pada halaman manual Rogue WiFi itu ada dua, yaitu View Logs. Ini belum ada isinya. Tapi Station Connect-nya station sendiri. View Logs dan juga /layout. Nah, /layout ini kita bisa scan. Oke, jika ini hidden, ini false, maka berarti si SSID ini itu tidak disembunyikan. Berbeda ketika ini nanti true, maka SSID nggak akan kelihatan, tapi SSID-nya tetap kelihatan dan kita tetap bisa mendaoutnya gitu. Kita akan coba layout si Radebium lagi nih. Nah, targetnya udah clear 89FF sesuai dengan SSID target 89FF. Oke, kita start di outputnya. Oke, lihat di Android ya, kita langsung terus connect Radebium-nya, mencoba connect tapi tidak bisa. Coba connect lagi, nggak bisa. Oke, sekarang karena si klien panik, dia akan mencoba ke Real Net Cafe. Oke, koneksikan ke Real Net Cafe. Dia langsung membuka. Nah, ini tampilan defaultnya ya. Email asli gmail.com. Ini passwordku. Oke. Login.
Nah, kalau Rog WiFi seperti yang saya sebutkan, dia itu tetap bisa dipakai terus-terusan, tidak ada proses verifikasi. Jadi, karena tujuan dari Rog WiFi itu untuk mendapatkan user dan password dari banyak target dan terus-menerus, maka tidak ada proses verifikasi dan akan terus berjalan. Jadi, yang menentukannya adalah ketika kita back to normal di view logs atau dengan mencet tombol. Oke, sekarang saya stop layoutnya. Kita akan kembali, kita akan lihat dulu lognya. 192 view logs, apakah udah terekam? Oke, udah terekam. Lateral cafe, email asli, ini passwordku. Oke, ini bisa di-download juga, bisa dihapus juga. Stationnya bisa lihat yang terkoneksinya siapa aja. Tadi kan ada satu yang terkoneksi klien. Oke, sekarang saya back to normal. Kita akan coba versi agresif dengan custom web. Android kalau ininya access point-nya mati, dia langsung kembali lagi ya. Itulah, dia juga langsung terkoneksi lagi ke Rebeam Lake. Oke, saya koneksikan dulu ke Lapara. Refresh. Oke, sekarang file manager. Nah, hiraukan aja, kita akan menggunakan yang Rog WiFi. Misal saya akan menggunakan Facebook, satu upload lagi ya, Instagram satu lagi, Instagram. Yang Facebook nanti tampilannya seperti ini, dan yang Instagram tampilannya seperti ini. Oke. Sekarang saya pakai yang mana ya? Instagram aja kali ya. Nah, kalau udah rubah Instagram, maka udah selesai. Kita akan coba Rog WiFi versi yang agresif. Oke, agresif itu berarti artinya dia akan mematikan seluruh SSID tanpa kita harus mengatur-atur atau manual layout ya. Kita masukkan real net cafe start Rog WiFi. Kita lihat di Android. Ya, otomatis terkoneksi kan, Rebeam lagi. Mencoba connect juga nggak bisa. Nanti ketendang lagi tuh kan, ketendang lagi. Karena dia panik, klien Androidnya panik, target panik, tidak bisa terkoneksi ke access point manapun. Akhirnya dia mencoba koneksi ke Real Net Cafe. Oke, langsung diarahkan sign in. Ini tidak hanya cuma untuk notifikasi ya, ini kalau buka browser juga dia mengetikkan domain apapun nanti akan di redirect ke Instagram ini. Misalnya password user Instagram gmail.com. Ini Instagram. Oke. Login. Nah, nanti akan seperti ini juga. Kita lihat di mode pengguna Rebeam pengguna WiFi Master ya. Nah, dalam mode agresif kita ini kalau di refresh ini masih pakai case yang lama ini. Tuh kan, refresh seperti ini. Jika kita menggunakan agresif, kita tidak bisa buka slash layout. Tuh, kalau slash layout langsung dibalikin lagi ke Instagram ini. Tapi kita hanya bisa membuka slash view logs aja kalau mode agresif ya, karena kita emang tidak perlu untuk mengatur slash layout kan, tidak perlu mengatur layoutnya kan, kita hanya perlu mengatur view logsnya aja. Kita bisa lihat di view logsnya Real Net Cafe, ini password, ini Instagramku, user Instagram udah masuk. Oke, untuk kembalinya hanya dua cara. Pertama dengan back to normal atau dengan memencet tombol, dan page yang bisa dibuka saat kita agresif Rog WiFi, ingat hanya slash view logs aja untuk melihat hasil password yang kita ambil dan juga untuk kembali ke normal mode seperti itu. Oke, mungkin kedepannya pengembangannya saya baru terinspirasi dari MDNS atau project saya yang lama dulu. Dengan MDNS kita bisa mengatur, jadi tidak cuma Instagram nanti yang keluar, misalkan kalau kita detik.com bukannya Instagram juga kan.
Nah, nanti ketika kita bisa mengatur kalau ada tik.com misalnya atau facebook.com, nanti keluarnya page-nya apa. Jadi custom page dari RogueWiFi tidak cuma satu, bisa jadi banyak untuk setiap domain, itu berbeda-beda. Nanti akan saya coba fitur itu ke depannya. Mungkin tidak dalam waktu dekat, tapi akan saya tetap coba. Oke, terima kasih.